Assalamualaikum. Baik, perkenalkan nama saya Herlin sebagai konselor gizi dengan saudari Nurul Hikmah. Iya, Kak. Dek, kemarin kan sudah diukur berat badan sama tinggi badannya. Terus pas sudah saya hitung, ternyata tuh berat badan adik tuh masuk di kategori kurang atau sebut underweight. Jadi di sini ada berat badan ideal. Untuk berat badan teh itu yang ideal tuh 46,7. Kalau di bawah itu berarti kurang. Saya kayak Biasa memang asupannya bagaimana? ya, Asupan makannya biasa bagaimana? Dia apa saja biasa sedikit dimakan? ada banyak-banyak. Enggak suka memang makan banyak kayak cemilan begitu jarang. Ada pemakan Kak saya. Ya itu sebenarnya itu enggak bagus juga dia kalau misalnya kurang. Karena Biasa kadang-kadang juga sehari tidak makan nasi, Kak. sama sekali Bisa jadi enggak lapar ya. Terus cuma cemilan gitu makan biasa. kalau untuk lingkar lengannya juga termasuk kek itu kekurangan energi kronis. Jadi ada di sini makanan yang dianjurkan itu makanan sehat yang bergizi yang mengandung nilai gizi seimbang kayak karbohidrat yang tinggi protein kayak ikan, daging itu bagus untuk. Suka dimakan sayur? Makan kok bisa di sayur kok. Enggak, yang lain tidak suka. Kenapa? Atau memang enggak pernah coba? Coba juga cuma gimana itu enggak enak terasa. Sebenarnya itu kalau misalnya kayak makanan begitu dari kebiasaannya sih kok. Saya juga dulu enggak suka sayur sama sekali, tapi kayak Akhirnya jadi biasa. pernah kayak pelan-pelan gitu dicoba. Biasa memang karena itu bau daun tuh kayak enggak enak. Dulu saya begitu juga, tapi lama-lama aku makan semua jadi. Sebenarnya itu dari kebiasaan, harus dipaksa memang kalau misalnya mau biar bisa suka. Tapi nggak suka juga nih kayak makan makanan kayak bakso goreng gitu atau tapi jarang. Iya. Jadi di sini bahan makanan asupan protein yang tinggi, telur, daging, oatmeal, susu, brokoli, terus kacang-kacangan itu bagus untuk dikonsumsi. Sama konsumsi lemak yang baik seperti kacang-kacangan, almond, tahu tempe suka juga. Sama susu, semua jenis susu tuh. Di sini juga yang jadi bahan makanan utama itu kayak sayur itu penting. Ditahu gitu kalau misalnya sayur penting, tapi begitu kayak harus biasa. Itu dari kebiasaan aja sih. Jadi di sini kami tahu isi piringku untuk makanan gizi seimbang. Di sini ada lauk pauk, buah-buahan itu harus terpenuhi dalam sekali makan itu dalam sehari. Kalau kayak buah-buahan sering apa biasa dimakan? Papaya. Iya, bagus sih. Jadi ku jelaskan dulu apa itu status gizi. Jadi status gizi itu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan. Terus di sini juga selain underweight, kita juga termasuk kek. Jadi kurang lingkar lengannya. Jadi kayak gitu meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi. Dan dia kayak penyakit biasa kayak sering lelah, kecapean gitu. Jadi di sini IMT itu indeks massa tubuh untuk melihat apakah status gizi kita itu kurang atau lebih atau normal. Jadi cara hitungnya itu BB per TB kuadrat. Sama di sini untuk menghitung berat badan ideal. Jadi berat badannya tadi itu yang ideal tuh 46,7 ya. Kalau bisa dinaikkan itu. Enggak apa-apa sih kalau saya Kurang saya Kak. bagus. Iya, bagus sih kalau itu termasuk ideal. Kalau bisa mencapai ini berat badannya. Terus ini beberapa faktor yang mempengaruhi kek. Itu asupan makannya, itu mungkin faktor juga karena jarang makan, jadi mengakibatkan itu. Sama usia, beban aktivitas tapi tidak terlalu berat gitu biasa aktivitas fisiknya. Ke sekolahnya apa? Sama penyakit atau infeksi. Dari sekolah dikasih tablet tambah darah.
Dia enggak pernah dikasih dari sekolah kayak tablet tambah darah. Enggak pernah sama sekali. Biasa tuh ada kalau misalnya dari sekolah di kayak programnya yang dibagikan. Ini juga untuk mencegah anemia, bisa juga itu tablet tambah darah. Terus kalau untuk wanita tuh penting karena kan kita kayak menstruasi, otomatis tuh darah kayak berkurang, jadi harus rajin minum tablet tambah darah. Karena kalau misalnya nggak pernah minum tablet tambah darah itu bisa mengakibatkan penyakit lain lagi kayak anemia. Tapi ini kemarin pas prakteknya tidak dicek anemianya, jadi tidak ditahu anemia atau tidak. Iya, itu penting juga tuh tablet tambah darah. Terus pemberian tablet tambah darah ini secara dimana sudah di seluruh remaja putri itu diharuskan untuk meminum tablet tambah darah. Jadi belum pernah sama sekali. Kalau misalnya kayak periksa ke puskesmas, nggak pernah. Itu juga. Terus ini beberapa dampak kekurangan gizi. Remaja putri rentan mengalami kurang gizi pada periode puncak tumbuh kembang. Kemudian kurang asupan zat gizi karena pola makan yang salah, itu termasuk juga faktornya. Terus pengaruh dari lingkungan atau pergaulan, kayak misalnya pergaulan tadi kayak teman-teman banyak yang kayak mau diet, jadi kita tuh kayak ikut-ikutan, padahal sebenarnya berat badannya kurang tapi masih mau ikut diet, itu sebenarnya salah. Terus remaja putri yang kurang gizi tidak dapat mencapai status gizi yang optimal atau termasuk kurus. Jadi di beberapa yang rajin yang harus dicek sama perempuan tuh untuk kayak payudara, mungkin ngerti kan sudah kelas 12 tuh pasti ngerti. Payudara, kulit, terus lingkar pinggang, nadi, dan tinggi badan itu harus rutin dicek setiap bulan. Ini untuk panduan makan di masa pandemi bisa dilihat sendiri untuk kayak 2-3 porsi protein.